Misalnya ditekfir sama sholat sunat lah, sholat fardu sing nopo spesial itu udah harus, misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus syukur-syukur khusyuk. Begini loh misalnya, tak contoh, awas kena aku. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur ada, saya itu jarang sholat sunat karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru, saya ini masyhur. Masyhur itu sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir, dan ini yang menjadikan orang min ahli jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih mapan, enggak, kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar, di antara ciri umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yang tadiru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini qad bena hasanatin qad qadoha wa bena hasanatin intadoroha. Masyhur itu nih hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu duhur selesai, nunggu asar. Sehingga pas kita mati, di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni Al-Fatihah. Yes, dereng ngaos utamanipun matihai sedanten masaya kajen sedanten termasuk guru-gurune saking sarang atau yang lain. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau terangkan masalah sholat imaduddin, kalau niku lami sangat di pikiran ini, dan ini pasti benar. Sing darani sholat itu nglakoni sholat, ya sing darani sholat itu nglakoni sholat. Terus kalau mulai takbir ngantos salam itu jenenge sholat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso sholat. Gua awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh nopo salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pokoknya tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Gusti, tiang-tiang Mekah utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan niku ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Di Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saat ini. Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wes gawe demak nopo. Wah, satria mau sholat dilarang. Nara sholat iso jadi presiden. Jadi saya sholat malah, bupati kok ora sholat, terus arah dipilih, gubernur kok ora sholat, lho, orang arah dipilih. Ono cawayu sholihah, kok sing lanang ra mbok sholat, ya ora payu.
Ibu keterusan, wah, tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzukum minas samarot, harus ada materi fisik yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadolahum walaibadilan nagum mim ba'di khaufihim. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladhir tadolahum. Jadi kira-kira perasaan kulo ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadolahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala ibadilan lahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat tuh sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari sholat tuh ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras beto ya ujug ben ate pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujugan, pokoknya ngomong apa? Ilmu, ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong ora yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadolahum wala yubadilannahum min ba'di khaufihim. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, berapi yo iso, wayo yo iso, berarti wis jos beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya, pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang rapi langsung akeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda gimana pak? Tumma. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah rada di. Boleh bojo wong ra salat saiki kangen. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah bungo sujute urung kowe kaya kan sah ta ora wayah dengan badhe ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan? Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adeknya wes abid, gue nih syarat juga abid dok ya. Ini supaya lakukan ini nawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, kuasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah.
Tapi kota lahumul imam. Dan Imam Haramain mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Takon gaya musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah, wajulat anal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, kota lahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamati sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun gak jamin ada apa? Gak ada wali, tapi gak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga gak seketat zaman dulu. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira hampir sebagai nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Santai. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu tuh sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab. Abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haramain. Kebetulan saya pernah ketemu pernah Sarang. Saya beli kitabnya mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haramain. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu sawur-sawuran. Ngawur wong alim to coba apa yang ngono kuwi. Mesti ngawur iku pancen bahasa Arabe tenanan iku ismam ku budek ku ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawurmu ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam ku mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Dan dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuweteng yo. Mulang ada di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah dari Madinah. Gak terima dari Madinah mati ilmu. Lalu digelar imam nopo? Haram. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasane pol jadi mahram kok ora sedo. Makanya Imam Ghazali dia sering keras itu karena didikan guru. Wah, karena jadi Imam Haramain ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardu enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haramain. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haramain itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haramain itu nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok ngenang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuke wong alim ya tetep keramat terus. Ben ngamuk ya guyu caci cilik. Ya koyo stres nang modele ngamuk enak wong ora alim terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuke wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak.
Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita anak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus shalah. Supaya mereka melakukan sholat, cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan. Karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang tuh supaya liyuqimus. Berarti fas sholat, fas sudah. Tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan nek nak buka Ramadan, niku cara aku ambek mangan sih. Aja sok khusuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Ya berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Kusum di kene ben. Betul. Ora ada wali-wali. Nak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari saranya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengi sholat. Kata Rasulullah. Wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa? Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi ya, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede kok. Ajak matematika juga. Gak kira langsung. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Said Muhammad dalam Mafarim Bajiban Besar. Rasulullah itu saking seneng sholat, ngedikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati. Fasolla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ketika ini saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa mengalami masa-masa kecelok mati mayat, maksud kecelok ya tentu tidak mayat hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kabundut paling banter mati. Aku ku isin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat.
Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan salat. Wa ana aqramu ala. Setelah saya meninggal gini, walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini gue iso sholat atau spring susu. Ya Allah, alhamdulillah dan biasa udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah bagi Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah ku Pak Budi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parek pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, cetet parek aku. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akro umul kitabillah, yang paling berat imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling akdam hijratan juga kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar kok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya orang wong wacanane api terus wakafnya gini, innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik koyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakof ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula nu cara pantes iku ape ngarang bapak kefasol, tapi kira-kira do angel bali rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknanya makhraje tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf kitab wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman asing so sempurna itu so, ya sudah, sing iki tompo ae, zaman akhir tompo ae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya malah tubuh malaikat Jibril. Mergo niku ana ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 wakaf tok dakhalal jannah saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku hafal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya iku ora ono seleksi. Mane kula nu salat teng putih-putih makmum, go iling-ilingan nek imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU ae. Dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kalau sampean kapan-kapan nak tua yang imami kapan-kapan, tapi saat ini sementara makmum giling-gilingan nak sholat itu sesuatu yang baik, bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyid Rasman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusak, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh itu dikepung, diimami muqtadi orang yang sangat berdua, artinya mau berdua, sangat berdua.
Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh. Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu, as-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas beto ya pas ra tanut wong. Pas sholat kayak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ya ora tanut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan.